warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah memberikan kesempatan pada kita sekalian untuk mengadakan majelis ilmu, ya. Memulai kitab baru setelah mungkin lama tidak belajar di tempat ini. Dulu saya pernah ngajar di sini, udah nggak tahu berapa lama, dilewati oleh corona dan sebagainya. Sekarang kita belajar kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Tadhkirah, pengingat untuk pendengar dan pembicara tentang adab bagi orang yang berilmu dan yang belajar. Jadi intinya kitab ini berisi tentang adab alim dan muta'alim, adabnya orang yang punya ilmu dan adabnya orang yang menuntut ilmu. Karya Al-Alama Al-Qadi Badruddin Abi Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibnu Jama'ah Al-Kinani rahimahullahu ta'ala, seorang ulama yang wafat di tahun 733. Jadi 5 tahun setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal. Jadi beliau semasa dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi dikenal dengan nama yang populer Ibnu Jama'ah, ya. Al-Alamah Ibnu Jama'ah. Langsung kita masuk pada muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi taufiki, dan dengannya taufikku. Alhamdulillahil barrir rahim. Segala puji bagi Allah yang maha baik, maha penyayang. Al-wasi'il alim, yang maha luas dan maha mengetahui. Dzil fadlil azim, yang memiliki keutamaan yang agung. Wa afdhalus salati wa atamut taslim, dan seutama-utama salawat serta sesempurnanya salam ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim, untuk penghulu kita Muhammad, nabi yang mulia, al-munazzali alaihi fi dzikril hakim, yang diturunkan atas beliau dalam zikir yang hakim. Wa innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas, sesungguhnya kamu benar-benar di atas akhlak yang agung. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwarihi fi darin na'im, dan juga semoga salawat serta salam terlimpah kepada keluarga beliau atau pengikut beliau dan juga para sahabat beliau yang mulia sebagai pendamping-pendamping beliau di negeri kenikmatan surga. Amma ba'du, adapun selanjutnya, faina min ahami ma yubadiru bihil labibu syarha syababihi wa ibu nafsahu fi tahsilihi wa iktisabihi. Sungguhnya di antara perkara yang paling penting untuk bersegera dengannya orang yang memiliki memiliki akal, syarha syababihi, di masa keemasan dari masa mudanya, atau syarha syababihi ini intihau syababihi, akhir masa mudanya. Akhir masa syabab itu berapa? 40 tahun, ya. Jadi perkara yang perlu disegera untuk orang yang menjelang usia 40 tahun. Jadi antum-antum pemuda-pemuda ini yang masih di bawah 40 tahun, segera. Nanti kalau udah kelewat kayak saya ini udah nggak bisa lagi kayak antum. Tenaga mulai berkurang,
Ya, jadi pokoknya udah mulai penyakit datang, udah mulai banyak kelemahan. Antum yang masih muda-muda jangan sia-siakan kesempatan, jangan nunggu tua, jangan nunggu habis masa muda. Manfaatkan semaksimal mungkin. Karena orang yang menyanyiakan masa muda pasti banyak penyesalannya ya. Yang serius saja menyesal, apalagi yang lalai, penuh dengan kelalaian. Rata-rata masa muda itu hura-hura, hanya nyari kesenangan dunia ya. Naudzubillah min dzalik. Maka pemuda yang nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah, dalam ketaatan, meniti jalan Rasulullah SAW, itulah pemuda yang layak mendapatkan naungan Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yud'ibu, yaitu melelahkan diri, nafsahu, dirinya sendiri. Jadi untuk menghabiskan tenaganya, melelahkan diri, fi tahsilihi wa iktisabihi, dalam perolehannya dan pencariannya adalah husnul adab, bagusnya adab. Jadi yang paling penting untuk antum cari, yang antum berlelah-lelah diri untuk mendapatkannya adalah akhlak yang bagus, akhlak yang mulia, adab yang mulia. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bi fadlihi, di mana syariat dan akal menyaksikan atas keutamaannya. Tidak ada orang yang berakal mengingkari keutamaan adab yang mulia, adab yang bagus. Wattafaqat al-ara, dan pendapat-pendapat manusia pun sepakat. Wal alsinatu ala syukri ahlihi, dan juga lisan-lisan semuanya sepakat untuk mensyukuri ahli dari adab ini, orang yang beradab. Kemudian fa inna haqqan nasi bihadil khoslati al-jamilati, sungguhnya manusia yang paling berhak untuk mendapatkan, untuk memiliki karakter yang mulia ini, wa aulahum, dan yang paling utama dari mereka, bihiyazati hadil martabati, untuk memiliki martabat atau tingkatan yang mulia ini, al-jalilah, adalah ahlul ilmi, ahli ilmu. Jadi orang yang paling layak untuk memiliki adab itu ahli ilmu. Makanya ini kitab tentang adab alim, ahli ilmu, dan muta'alim yang sedang menuntut ilmu. Berarti kita semuanya penuntut ilmu, wajib memiliki adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlul ilmi alladina halu bihi durwatal majdi wassanai, yang dimana mereka telah meraih puncak dari keutamaan dan ketinggian. Wa ahrazu bihi qasabatis sabki, di mana mereka telah mengumpulkan kemenangan dalam medan persaingan. Qasabatis sabak, dalam medan persaingan mereka adalah orang yang terdahulu, yang menang. Ila wirasatil anbiya, yaitu dalam persaingan apa? Meraih warisan para nabi. Siapa yang paling banyak dapat warisan para nabi? Ya ulama, ahli ilmu, penuntut ilmu. Kalau orang awam sedikit dapat warisan dari nabi, segelintir mereka dapat warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang paling banyak mendapat warisan dari nabi itulah yang paling layak untuk memiliki adab yang paling mulia. Li'ilmihim bika makarimi akhlaqin nabi, karena mereka yang paling tahu tentang kemuliaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa adabihi, dan adab beliau, wa husni siratil a'immati, dan juga bagusnya sirah, sejarah perjalanan hidup para imam al-athhar yang suci, min ahli baitihi wa ashabihi, dari keluarga beliau dan juga sahabat beliau radhiyallahu anhum. Wa bima kana alaihi a'immatul ulama salafi, dan juga apa yang ada di atasnya para imam ulama salaf dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Waqtada bihadiyihim, dan meneladani petunjuk mereka, fi masyayikhul khalafi, fihi masyayikhul khalafi, yaitu para syekh-syekh dari
para khalaf, para pengikut atau orang yang menggantikan para salaf. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Dulu mereka mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi kalau mempelajari ilmu tadi menghafal dalil-dalil, ya, itu mempelajari ilmu. Kalau mempelajari hadiyu atau adab berarti melihat bagaimana adab dari para gurunya untuk dipraktekkan, walaupun nggak hafal dalil. Nah itu namanya belajar adab. Ya. Dulu para salaf lebih banyak yang belajar adab daripada yang belajar ilmu. Bahkan mereka senantiasa mendahulukan belajar adab daripada belajar ilmu. Mereka belum mencatat hadis, mereka belum menghafal hadis, tapi mereka sudah menghafal hadiyu, petunjuk, ya, adab dari para gurunya, dari Rasulullah dan seterusnya. Wa qala Al-Hasan, in kana rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma sanatain. Sesungguhnya seseorang benar-benar keluar dalam mengadabkan dirinya 2 tahun kemudian 2 tahun. Artinya terus menerus mereka berjuang untuk mempelajari adab, mengadabkan diri fi adabi nafsihi. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Rasulullah itu adalah timbangan yang paling besar. Wa alaihi tu'radul asya'u, dan kepada beliau dibandingkan segala sesuatu. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi, atas akhlak beliau, sirah beliau dan juga petunjuk beliau. Jadi segala sesuatu harus dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha fahuwal haqqu, maka apa yang sesuai dengan petunjuk Nabi itulah yang benar, itulah al-haq, dan wa ma khalafaha fahuwal batil, dan yang menyelisih Nabi itu adalah yang batil. Jadi orang kalau belajar adab tidak bisa keluar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa belajar adab dari orang-orang yang tidak mengenal sunnah Nabi itu tersesat, ya, keliru. Belajar adab dari orang filosof misalnya, belajar adab dari pujangga, belajar adab dari macam-macam orang yang kadang-kadang menjadi panutan di masyarakat, tapi tidak tahu sunnah Nabi. Ini orang-orang yang keliru jalannya. Ya, jalan keselamatan adalah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah al-haq. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kemudian waqala Habib bin Syahid libnihi. Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, ishabil fuqaha wal ulama, bersahabatlah dengan ahli fikih dan ulama. Wa ta'allam minhum, belajar dari mereka. Wa khudh min adabihim, ambil dari adab mereka. Jadi jangan cuma ambil ilmunya, ambil adabnya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis, karena itu lebih aku cintai daripada banyak menghafal hadis. Mengambil hadis banyak-banyak, riwayat banyak-banyak tapi nggak punya adab, aku nggak suka, kata bapaknya. Jadi lebih baik kamu ambil adab. Ini juga pesan buat antum yang mengirimkan anak ke pesantren. Jadi kasih pesan yang baik. Kamu sekolah bukan untuk cuma ambil ilmu, tapi ambil adab. Bapak lebih suka kamu pulang dari pesantren menjadi anak yang beradab daripada cuma berilmu tapi nggak punya adab. Begitu orang tua kalau semuanya pesannya begitu, insya Allah anak itu akan tenang, ya. Walaupun rapotnya merah, yang penting adabnya bagus, ya. Maksudnya gitu kalau yang prestasinya kurang. Dan sekaligus untuk menekankan, ya, bahwasanya jangan terlalu bangga kalau cuma ranking 1 gitu, tapi adabnya nggak ada. Ini biar anak itu paham, bapak itu lebih bangga kamu tuh punya adab. Kalau ranking 1 tapi nggak punya adab, jangan anggap saya bapakmu gitu. Dan cari bapak yang lain, ya. Jadi jelas gitu, targetnya tuh jelas. Belajar itu mengadab dulu. Apalagi anak-anak sekolah pesantren itu kan masih muda gitu, masih kecil. Usia-usia untuk belajar adab itu masya Allah. Kalau adab itu terbentuk dari kecil, itu ketika besar insya Allah kan
makin kokoh, makin kuat. Tapi kalau dari awal adabnya nggak ada, itu ilmu bisa bertambah, tapi adab makin terpuruk, makin jelek. Nanti ketika punya ilmu digunakan untuk apa? Menjadi alat untuk mendukung kesesatannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi penyimpangan adabnya itu didukung dengan ilmu yang dia pelajari. Ya, karena sudah nggak beradab. Makanya mengadabkan diri, mengadabkan anak didik itu sangat penting. Para guru juga silahkan. Jangan targetnya yang penting murid saya prestasi, tapi adabnya nggak ada. Didik adab dulu. Saya ingat dulu, ya zaman dulu ya, orang belajar di pesantren itu bahkan ada yang dilarang untuk belajar sebelum belajar adab. Di Indonesia ya, ada kawan cerita. Ustadz itu kakak saya dulu di pesantren, cerita tentang kakaknya udah sepuh. Jadi di daerah sana Indonesia Timur padahal tidak belajar apapun selama setahun. Jadi tugasnya apa? Di pondok ngambilkan air untuk gurunya. Pokoknya ngambil air. Nggak belajar apapun, pokoknya itu saja kerja. Ini mendidik adab dulu. Jadi biar tahu murid itu kepada guru itu harus gimana. Sadar bahwa guru itu harus dimuliakan, guru itu harus dilayani dan seterusnya. Belajar adab. Dan nanti kalau udah kelihatan lulus, udah mulai beradab baik, baru silakan belajar ilmu, baru menghafal Quran dan seterusnya. Ini contoh dan ini benar ya. Dan begitu cara para ulama salaf dari dulu belajar itu begitu. Ibunya Anas bin Malik menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah. Belajar apa? Belajar adab dulu. Lihat adab Rasulullah. Bagaimana kamu melayani Rasulullah? Begitu dulu. Nanti kamu dapat ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adab ini nomor satu ya, sebelum orang itu memiliki banyak hafalan, banyak pengetahuan. Kemudian waqala ba'duhum libnihi, sebagian lagi berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, li an tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilm. Wahai anakku yang tersayang, sesungguhnya kamu itu belajar satu bab saja dari adab lebih aku sukai daripada kamu belajar 70 bab dari ilmu. Jadi belajar adab dulu, satu bab saja lebih ayah sukai daripada belajar banyak bab dari ilmu. Wa qala Makhlad ibn al-Husain ibn al-Mubarak, nahnu ila katsirin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal hadits. Kami kepada banyak adab lebih butuh daripada kepada banyak dari hadis. Kemudian dikatakan pada Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana hasratmu kepada adab? Maka beliau menjawab, asma'u bil harfi minhu mimma la asma'hu mimma lam asma'hu. Aku mendengarkan satu huruf dari adab itu dari apa yang belum aku dengar. Fa tawaddu a'dha'i al annalaha asma'an tatana'amu bihi. Maka aku berharap, aku menginginkan seluruh anggota badanku itu punya telinga biar bisa menikmati huruf adab itu. Jadi serius gitu maksudnya. Jadi pengennya yang punya telinga gak cuma kepala ya, tangannya ada telinga, semuanya bisa dengar bagaimana mendengar pelajaran adab. Itu keinginan Asy-Syafi'i dalam mempelajari adab. Kila dikatakan, wa kaifa talabuka lahu? Bagaimana kamu menuntut adab tersebut? Qala talabul mar'ati al-mudillati waladaha. Seperti pencarian seorang wanita yang kehilangan anaknya. Walaysa laha ghairuhu, dan dia enggak punya anak yang lain. Bagaimana ibu kehilangan anak satu-satunya? Nyarinya tuh kayak apa gitu. Nah, begitulah beliau mencari adab. Banyak riwayat ya, Ibnu Mubarak juga diantaranya mengatakan, aku belajar adab 40 tahun, baru setelah itu belajar ilmu. Masya Allah, panjang orang belajar adab. Ya, artinya jangan buru-buru lah kita menghafal menyuruh anak untuk banyak hafal dan sebagainya, tapi nggak tahu adab. Maka pendidikan adab pertama kali dari rumah, memang dari rumah. Makanya anak yang biasa dididik adab itu beda dengan anak yang nggak beradab, ya kurang ajar jadinya, kurang diajar. Gitu.
kurang diajari adab, maksudnya tuh kamu kurang ajar, maksudnya kurang diajari adab. Kalau diajari adab nggak kurang ajar, tahu bagaimana beradab kepada guru, beradab kepada kawan, beradab kepada orang yang lebih tua, beradab kepada orang yang sebaya, yang lebih kecil, semuanya ada adabnya. Ya, itu dididik dari rumah, dari ibu, madrasatul ula gitu, sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ibu yang tahu ilmu bisa mengajarkan adab kepada anaknya, itulah ibu yang sukses. Ya. Kesuksesan seorang ibu itu penting sekali, karena hancurnya sebuah negara gara-gara hancurnya ibu-ibu rumah tangga. Ya. Kalau ibu rumah tangga itu rusak semua moralnya, nggak ada tanggung jawabnya mendidik anak-anaknya, negara bisa hancur itu. Kata penyair dulu ya, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyah. Umat itu disebut umat kalau akhlaknya masih ada. Fa in dahabat, kalau akhlaknya itu hilang, dahabu, maka hilang juga mereka. Jadi umat itu hilang kalau apa? Nggak punya adab. Bangsa itu nggak ada nilainya kalau nggak punya adab. Nah, itu semuanya diawali dari ibu rumah tangga. Jangan meremehkan profesi ibu rumah tangga. Itu profesi yang luar biasa ya. Apa kerjaan Anda? Pengangguran? Bukan pengangguran. Ibu rumah tangga itu merupakan apa? Profesi yang luar biasa ya. Itu mengerjakan berbagai pekerjaan, semuanya ditangani. Termasuk yang paling berat adalah mendidik anak. Itu paling berat. Jangan remehkan tugas ibu rumah tangga. Maka suami yang bertanggung jawab, dia akan memberikan sokongan yang luar biasa ya untuk ibunya, untuk istrinya, agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Disokong baik dengan dana, dengan dukungan apa? Spiritual ya, motivasi, termasuk membantu kerjasama dan sebagainya, agar apa? Benar-benar bisa mencetak generasi yang terbaik, anak-anak yang mengerti tentang adab. Itu adab dulu sebelum ilmu ya, adab dulu, penting sekali. Kemudian walama balagot rutbatul adabi hadil maziyah, tatkala tingkatan adab itu mencapai keistimewaan ini, wa kanat madariku mufaddalati khafiyah, dan tatkala pengetahuan tentang keutamaan itu tersembunyi, da'ani ma ra'aituhu min ihtiyaji at-talabah ilaihi, maka telah mengundangku apa yang aku lihat kebutuhan para penuntut ilmu kepadanya, wa usri tikrari tawaqqufihim alaihi, dan sulitnya pengulangan berhentinya mereka padanya, maksudnya mendapatkan materi tentang ini, imali hayain fayamna'uhum al-hudur, baik karena malu sehingga menghalangi mereka untuk hadir, au li jafain fa yuwarrithuhum an-nufur, atau karena kekerasan hati yang kemudian mewariskan pada mereka menjauh, berlari atau pergi. Ila jam'i hadzal mukhtasar, yang itu kemudian mendorong aku untuk mengumpulkan ringkasan ini, mudzakiran lil alimi, sebagai pengingat bagi orang yang alim, maju'ila ilaihi, apa yang dijadikan kepadanya, wa munabbihan litalibi, dan juga peringatan bagi penuntut ilmu, ala ma yata'ayyanu alaihi, apa yang menjadi kewajibannya, wa ma yashtarikani fihi minal adabi, dan apa yang keduanya bersekutu dari adab-adab, wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutubi, dan apa yang mesti ditempuh dalam bersahabat dengan kitab-kitab. Jadi sampai ada adab bersama kitab, adab bersama barang saja ada gitu. Itulah ketinggian ilmu yang ada dalam agama kita. Agama kita itu agama adab ya. Jadi segala sesuatu harus beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu agama kita itu sebenarnya. Memang kita itu harus adil dan beradab, adab dalam segala hal, bahkan adil dalam segala hal juga. Kemudian tsumma adabi man sakanal madaris, adab orang yang tinggal di sekolah-sekolah, muntahiyan, sebagai guru, mualliman,
tahiyyan itu akhir di sekolah sebagian akhir ya gurunya gitu. Au taliban atau sebagai penuntut ilmu. Li'annaha masakin at-talabatil ilm. Masakin talabatil ilm karena dia adalah tempat tinggalnya para penuntut ilmu fi hadil azminati ghaliban di zaman sekarang umumnya. Zaman sekarang pada abad itu gitu. Ini abad berapa penulis? Abad berapa tadi? 733. Abad 8. Kemudian wa jama'tu dzalika dan aku kumpulkan itu mimma tafaqa fil masmu'ati dari apa yang disepakati dalam pendengaran-pendengaran au sum'atuhu minal masyayikh as-sadati atau yang didengar dari para guru yang memimpin ya, para sayyid, para pemimpin au marartu bihi fi mutala'ati atau yang aku lewati dalam menelaah. Jadi ini aku kumpulkan dari apa yang aku dengar dari guru atau yang aku dapati ketika menelaah kitab-kitab. Awistafattuhu fil mudzakirat atau aku mendapatkan faedah ini dari mudzakirat ya. Mudzakirat ini bisa catatan ya, buku-buku catatan. Kemudian wa dzakartuhu mahdufal asanid wal adillah dan aku sebutkan dia dengan dihapuskan sanad-sanadnya dan dalilnya. Artinya biar lebih ringkas. Kaila yatula ala mutali'ihi au yamallahu sehingga tidak panjang bagi orang yang ingin menelaahnya atau membosankan. Jadi inilah himmah akhir zaman ya. Orang di akhir zaman itu gampang bosan. Maunya serba instan, enggak mau yang panjang-panjang. Pengen jadi ulama pun instan gitu. Gimana caranya saya cepat jadi ulama? Selalu kalau tanya kepada saya gimana caranya biar cepat ngafal, gimana biar cepat semuanya pertanyaan pengen cepat, padahal sayanya pun lambat gitu kan. Gimana kamu pengen cepat, saya aja lama belajar gitu kan. Maunya cepat-cepat, nggak bisa cepat-cepat. Memang kecepatan teknologi akhir zaman ini menuntut orang ucap serba cepat gitu. Kalau teknologi iya, dulu kalau mau ngirim duit wesel gitu kan, tunggu nggak sampai-sampai. Lah sekarang transfer tinggal pencet langsung sampai. Ini teknologi semuanya serba cepat gitu. Semua serba cepat sampai kecepatan internet dulu cuma 4G. Ya, pokoknya terus orang pengennya yang paling cepat gitu. Gimana tuh ilmu agama mau disamakan dengan itu? Nggak bisa. Kalau adab ini mau cepat itu nggak bisa. Orang menuntut ilmu agama mau serba cepat nggak bisa begitu. Beda ya. Kalau teknologi silakan memang. Orang kalau nggak cepat malah tergilas gitu. Tapi kalau agama enggak. Kalau ilmu agama justru yang mau cepat-cepat itu yang tergilas, terlibas nanti, ketinggalan nanti malah. Jadi ilmu agama ini beda ya. Adab juga mengadabkan diri, membentuk akhlak karakter itu butuh waktu. Ya, sepanjang zaman. Makanya Musafi bilang apa? Tulus zaman. Orang mau bisa dapat ilmu itu harus modalnya apa? Tulus zaman, panjang waktunya, sepanjang umur bahkan. Nggak bisa instan, nggak bisa langsung tiba-tiba jadi ulama udah selesai gitu. Enggak. Yang mengajar bahkan guru kami itu belajar masih terus, nggak mentok ilmunya, nggak ada namanya puncak ilmu itu nggak ada ya. Wa fawqa ilmin alim, di atasnya orang yang punya ilmu ada yang masih berilmu dan terus di atas langit ada langit ya, di atas langit sana masih ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya nggak ada istilahnya orang berhenti belajar, teruslah belajar sepanjang umur, jangan merasa sudah mentok ya. Kalau mentoknya belajar itu yang maut gitu, kalau udah mati mentok gitu. Selama belum mati masih belajar ya. Betapa banyak dulu para salaf memberi contoh kepada kita, sedang sekarat saja bertanya tentang ilmu. Gimana tentang hadis ini, tanya sampai orang bilang, loh kamu lagi ke kondisi begini masih membicarakan ini? Karena aku khawatir aku mati belum tahu ilmu ini. Masya Allah, sampai segitunya orang belajar. Jadi memang tidak ada kata instan untuk belajar agama. Belajar itu sabar dan tekun terus menerus sepanjang umur. Kemudian
Tapi kata beliau karena memang zamannya zaman berubah ya, orang gampang bosan dan seterusnya, maka beliau ringkas. Jadi beda, orang sekarang itu maunya yang ringkas-ringkas, yang gampang-gampang. Makanya dulu ada kitab tebal, diringkas jadi mukhtasar, kemudian dipilih lagi jadi mukhtarat, kemudian diringkas lagi jadi apalah macam-macam. Itu sudah ringkasan kelima, masya Allah. Nggak puas-puas masih diringkas lagi, lama-lama tinggal titik doang. Ini kurang sabar untuk ilmu zaman sekarang. Maunya yang paling gampang, paling cepat, paling ringkas gitu. Nggak mau panjang-panjang. Ya tidak masalah metode belajar dari yang ringkas menuju yang panjang, tapi jangan kemudian nggak mau yang panjang. Karena itu kesempurnaan yang nggak bisa dikurangi gitu. Kita kalau mau mengurangi itu nggak akan sempurna gitu, nggak akan bisa seperti ulama zaman dulu. Makanya ya selalu saja ulama sekarang tetap kalah dengan ulama di zaman sebelum kita. Ilmu orang sekarang nggak akan bisa seperti ilmunya orang dulu. Kalau mau mencetak kader seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman sekarang bisa dikatakan hampir mustahil. Begitu pernyataan para ulama hari ini. Nggak bisa orang kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi ilmu makin melorot, merosot. Waqad jama'tu fi bihamdillahi ta'ala, dan aku telah kumpulkan di dalam kitab ini dengan pujian hanya milik Allah, min tafariki adabi hadil abwabi, dari berbagai macam adab-adab dari bab-bab ini, malam arahu majmu'an fi kitabin, yang aku tidak melihat terkumpul di satu kitab ya, jadi beliau kumpulkan di kitab ini. Wa qaddamtu ala dzalika baban, dan aku dahulukan atas hal itu satu bab mukhtasaran yang ringkas, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan ulama, ala wajhi tabarruk wal iktida, dalam rangka untuk mencari berkah dan mengambil teladan. Jadi mencari berkah dari ilmu dan ulama. Wa qad ratabtu ala khamsati abwab, aku susun menjadi 5 bab. Tahitu bi maksudil kitab, yang meliputi maksud dari kitab ini. Bab yang pertama, fi fadlil ilmi wa ahlihi, keutamaan ilmu dan ahli ilmu, wa syarafil alimi wa nublihi, dan keutamaan alim, ahli ilmu dan kejeniusan dia. Kemudian yang bab kedua, fi adabil alim, adab orang yang berilmu, fi nafsihi, pada dirinya, wa ma'atalabatihi, bersama muridnya, wa darsihi, dan pelajarannya. Yang ketiga, fi adabil muta'allimi fi nafsihi, adab penuntut ilmu pada dirinya, wa ma'asyaikhihi, bersama gurunya, wa rufaqatihi, dan temannya, wa darsihi, dan pelajarannya. Kemudian yang keempat, fi musahabatil kutubi, bersahabat dengan kitab, bagaimana adab dengan kitab, wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan yang berkaitan dengannya dari adab-adab. Dan yang terakhir, yang kelima, fi adabi suknal madaris, tentang adab tinggal di sekolah-sekolah, wa ma yata'allaqu bihi minan nafais, dan yang berkaitan dengannya dari perkara-perkara yang berharga. Waqad sama itu, dan aku sungguh menamainya tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alimi wal muta'allim. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amali wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amali. Ada pertanyaan mungkin? Jadi ini mukadimah dari kitab Tadhkirah, kitab Tadhkirah atau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Jadi jelas ya isinya ya, tentang adab-adab. Mudah-mudahan kalau kita belajar kitab ini, ya kita termasuk sudah mempelajari adab sebagaimana dulu para salaf. Mereka panjang bertahun-tahun belajar adab. Kita mungkin belajar ini nggak pakai bertahun-tahun. Bisa jadi dipelajari dengan ya beberapa kali pertemuan saja, tapi mudah-mudahan itu sebagai upaya untuk mengikuti jejak mereka ya. Kalau mereka butuh waktu lama, kita nggak terlalu lama karena memang sudah dimudahkan oleh Allah ya, karena sudah dikumpulkan oleh saya ini. Dikumpulkan oleh Ibnu Jama'ah. Dulu Ibnu Jama'ah untuk belajar adab nggak mungkin secepat dengan kita membaca kitab ini gitu. Kita cuma baca saja sehingga lebih mudah. Seperti Imam Bukhari itu bisa mengumpulkan Sahih Bukhari, itu enggak cukup waktu 10 tahun, itu bertahun-tahun, berjalan ribuan kilo untuk bisa mencetak sebuah buku yang bermutu. Sedangkan kita bacanya sekali duduk pun bisa. Ada ulama yang bisa begitu. Artinya ada yang sekali duduk baca Sahih Bukhari selesai.
atau bahkan ada yang mengulang membaca Sahih Bukhari sampai 700 kali. Itu kegigihan ulama dalam belajar ya. Makanya ya silakan mengaca kepada para salaf, sering-sering baca biografi para salaf sehingga kita tidak terlena dengan kehidupan yang menipu ini ya. Kita banyak tertipu oleh dunia karena kita hanya melihat orang kafir, orang kafir udah begini, orang kafir udah begitu. Terlalu silau dengan keadaan orang kafir sehingga kita lupa dengan kehebatan para pendahulu kita, para salafus saleh ya, yang mereka mengejar akhirat sementara orang kafir mengejar dunia. Kita malah justru ikut-ikutan mengejar dunia. Ya, alhamdulillah min dzalik. Udah ada pertanyaan? Ya. Bagaimana adabnya kalau misalnya kita bercerita kepada anak kecil tentang suatu pelajaran dari suatu cerita dongeng, misalnya seperti main kundang atau si kancil. Iya. Bagaimana adabnya? Bagaimana adab bercerita kepada anak kecil tentang cerita malin kundang, si kancil, anak nakal? Enggak, itu cerita-cerita seperti itu sebaiknya dihindari ya. Kalau bercerita, upayakan semaksimal mungkin cerita yang memiliki dasar yang jelas, nyata. Ya, kadang-kadang cerita palsu itu bahaya ya. Kadang-kadang mungkin kita nggak tahu itu benar atau enggaknya gitu kan. Cuma dari sisi akidah kadang-kadang menyimpang. Ya, lebih baik kita mencari cerita-cerita yang sumbernya jelas dari para salaf, dari para ulama kita ya. Dan itu banyak ulama menyusun buku-buku tentang kisah-kisah yang nyata, kisah-kisah yang berfaedah buat kita dan anak-anak kita. Bisa dibacakan untuk anak kita yang kecil sebagai dongeng sebelum tidur, bisa. Ibu-ibu yang nggak bisa cerita, bacakan saja cerita. Itu anak-anak pun akan senang mendengarkan cerita walaupun hasil membaca, tapi bacanya jelas. Jadi jangan hanya cerita-cerita yang nggak jelas asal usulnya ya. Hanya pakai konon ini apa gitu. Nggak usah ya, begitu tinggalkan. Pakai cerita yang jelas ya. Karena bagaimanapun juga itu juga pembiasaan ya. Kalau anak kita dibiasakan dengan cerita-cerita palsu ya nanti akhirnya dalam mencari agama pun nggak selektif. Ya, asal kata orang ini hadis ya hadis gitu. Padahal bisa jadi hadis palsu. Jadi segalanya harus diseleksi. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.